Kesyaihan nasab Ba'alawi saat ini menjadi sorotan publik. Banyak yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah batal sebagai keturunan Nabi Muhammad. Sebenarnya pembahasan tentang syahih tidaknya nasab Ba'alawi sudah terjadi sejak dulu, terlebih di belahan Jazirah Arab sana. Banyak ulama Timur Tengah yang mempertanyakan kesyahihan nasab Ba'alawi. Di antara ulama Timur Tengah yang akan kami kutip pendapatnya di sini adalah ulama dari Mesir, Yordan dan Yaman, yang secara tegas menyatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah batal sebagai keturunan Nabi Muhammad. Inilah 3 pendapat ulama Timur Tengah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalamu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kesyaihan nasab Ba'alawi saat ini menjadi sorotan publik. Banyak yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah batal sebagai keturunan Nabi Muhammad. Sebenarnya pembahasan tentang syahih tidaknya nasab Ba'alawi sudah terjadi sejak dulu, terlebih di belahan Jazirah Arab sana. Banyak ulama Timur Tengah yang mempertanyakan kesyahihan nasab Ba'alawi. Di antara ulama Timur Tengah yang akan kami kutip pendapatnya di sini adalah ulama dari Mesir, Yordan dan Yaman, yang secara tegas menyatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah batal sebagai keturunan Nabi Muhammad. Ulama pertama yang kami kutip pendapatnya adalah ulama Mesir yang bernama Syaikh Audah Al-Ukaili. Dalam sebuah situs web Syarif menulis pendapat Syaikh Audah Al-Ukaili yang diposting pada 13 Desember 2009. Dalam tulisan tersebut dijelaskan beberapa keluarga yang menasabkan diri mereka sebagai keturunan Nabi. Dan setelah dilakukan penelitian dan pengkajian mendalam, ternyata nasab mereka tidak tersambung sebagai keturunan Nabi. Di antara keluarga yang dicantumkan dalam tulisan tersebut adalah keluarga Al-Ahdal, keluarga Al-Sufyan, keluarga Ba'alawi, dan keluarga Nahari. Karena fokus kita pada keluarga Ba'alawi maka kita akan mengutip pendapat beliau tentang ketidaksyahihan nasab Ba'alawi. Keluarga Ba'alawi, mereka juga disebut Bani Alawi dan keluarga Alawi. Mereka tinggal di Yaman, dan bernasab kepada Alawi bin Ubaidillah, bin Ahmad, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali Al-Uraidihi, bin Imam Ja'far Al-Sadiq. Al-Fahru Al-Razi mengatakan dalam kitabnya Al-Syajarah Al-Mubarakah, bahwa Ahmad bin Isa memiliki 3 putra, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Dia tidak memiliki seorang putra bernama Ubaidillah. Demikian juga para ulama nasab muktabar tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa memiliki keturunan bernama Ubaidillah. Di antara mereka adalah An-Nasabah Ibnu Inaba Al-Hasani dalam Umdat Al-Talib, Al-Nasabah Al-Sarif Ibnu Al-Taktaki dalam Al-Ashili, An-Nasabah Ibnu Muhanna Al-Ubaidili di Al-Tadskirah. Oleh karena itu, silsilah atas keluarga Ba'alawi adalah batal dan tidak sah. Dan dalam warisan peninggalan sejarah Irak, yang khusus untuk keluarga Al-Kabiji Al-Husainiyah Al-Najafiyah, yang secara syahih bernasab kepada Ali bin Ahmad bin Isa, disebutkan bahwa Ahmad bin Isa telah berimigrasi dari Baghdad ke Undunus di tahun 313 Hijriah. Hanya saja warisan keluarga Ba'alawi mengatakan bahwa dia hijrah dengan anak yang didakwa bernama Ubaidillah dari Basrah ke Hadramaut. Perlu dicatat bahwa sumber tertua untuk penyebutan garis keturunan Ba'alawi adalah Al-Janadi yang meninggal antara 730 Hijriah dan 732 Hijriah. Dalam kitabnya, Al-Suluk fi Tabakat Al-Ulama wal Muluk, di mana ia berkata, di antara mereka, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad, bin Ahmad, bin Jadid, bin Ali, bin Muhammad, bin Jadid, bin Abdullah, bin Ahmad, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali, bin Ja'far Al-Sadiq, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Al-Husain, bin Ali bin Abi Talib. Dan Jadid adalah saudara Alawi, keturunan Ubaidillah menurut warisan keluarga Ba'alawi. Dan kami menemukan bahwa ada perbedaan nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, sebagai sumber tertua, yaitu Al-Janadi menyebut dia sebagai Abdullah bin Ahmad, dan bukan Ubaidillah. Yang demikian itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan, mengingat ketenarannya yang luar biasa dalam sejarah Yaman pada umumnya, dan sejarah keluarga ini pada khususnya. Dan peninggalan sejarah Yaman menyebutkan adanya 2 peristiwa keraguan tentang garis keturunan keluarga Ba'alawi di masa lalu. Yang pertama di masa Ahmad bin Isa dan putranya yang didakwakan, yaitu Ubaidillah.
di mana Syekh Al-Hasawi menyebutkan dalam kitabnya Tasbit Al-Fuad, narasi legendaris, bahwa beberapa orang Yaman meragukan garis keturunan Ahmad bin Isa, sehingga putranya Ubaidillah pergi haji dengan banyak orang Hadramaut, dan dia bertemu sekelompok orang dari Irak dan Basrah. Kemudian mereka bersaksi kepadanya tentang keabsahan silsilahnya. Maka seolah-olah beliau adalah seorang yang terkenal dan masyhur, sehingga seluruh penduduk Irak dan Basrah mengenalnya. Maka ketika beliau bertemu dengan sekelompok dari mereka, bukan karena janji, mereka pun mengenalnya, dan bersaksi tentang keabsahannya garis keturunannya. Meskipun para ulama nasab yang muktabar tidak mengetahui bahwa Ahmad bin Isa memiliki seorang putra bernama Ubaidillah. Ahmad bin Isa adalah orang biasa, dan dia tidak ciri yang membedakannya dengan para Alawi pada khususnya, atau di antara orang-orang pada umumnya, sejauh semua orang Irak dan Basrah mengenalnya secara khusus. Seperti juga yang disebutkan dalam warisan sejarah Irak, bahwa Ahmad bin Isa telah berhijrah dari Baghdad, tempat tinggalnya, ke Undunus, dan bukan dari Basrah ke Hadramaut. Perjalanannya ke Undunus melalui laut, mengharuskan kehadirannya di Basrah selama beberapa hari, sebelum menaiki kapal yang membawanya ke Undunus, yang merupakan masa yang tidak cukup bagi seluruh masyarakat Basrah untuk mengenalnya. Adapun peristiwa keraguan kedua, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Mahromah dalam tarikhnya, Kalait An-Nahr, di mana dia berkata, dan ketika Ahmad bin Isa yang disebutkan di atas dan orang-orang yang bersamanya datang ke Hadramaut, dan mengklaim garis keturunan yang terhormat, orang-orang Hadramaut mengakui keutamaan mereka dan tidak mengingkari mereka. Kemudian setelah itu, mereka ingin menetapkan bukti untuk mengkonfirmasi apa yang dia klaim, dan pada saat itu ada 300 mufti di Tarim. Al-Ghamam Muhaddis Ali bin Ahmad bin Abi Jadid, melakukan perjalanan ke Basrah, dan meminta penetapan nasabnya kepada Hakim Basrah, dan menyaksikan atas kesaksian Hakim tersebut sekitar 100 saksi yang ingin melakukan perjalanan haji, dan para jemaah haji dari Hadramaut mengawasi saksi-saksi itu. Jadi ketika mereka kembali ke Hadramaut dan menyatakan kesaksian atas apa yang telah mereka lihat, maka orang-orang mengakui bahwa mereka memiliki nasab yang mulai, dan mengakui kebajikan dan layanan mereka, dan para ulama dan orang-orang saleh berkumpul di situ. Teks ini menimbulkan beberapa pertanyaan, antara lain. Jika Ubaidillah bin Ahmad bin Isa telah membuktikan silsilahnya dalam perjalanannya ke Mekah, seperti yang kami sebutkan di atas, lalu bagaimana keraguan kembali merayapi silsilah keluarga ini? Ini berarti bahwa apa yang keluarga Ba'alawi ceritakan dalam warisannya, bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa membuktikan keabsahan garis keturunannya dalam perjalanannya ke Mekah, jauh dari klaim yang benar. Karena kami menemukan bahwa setelah puluhan tahun, keluarga yang sama dipaksa untuk membuktikan kembali garis keturunannya lagi, dan di depan komunitas yang sama tempat mereka tinggal. Adapun kasus pembuktian silsilah nasab Ba'alawi oleh Hakim Basrah, merupakan kasus yang tidak jelas. Karena bagaimana Hakim Basrah mengetahui silsilah nasab mereka, padahal keluarga Ahmad bin Isa yang berada di Irak dan Syam, tidak mengetahui bahwa ada putra Ahmad bin Isa ada yang bernama Ubaidillah atau Abdullah, seperti dalam riwayat sebelumnya. Kami telah menyebutkan bahwa para ulama nasab yang muktabar menyebutkan nama putra Ahmad bin Isa, dan tidak ada nama Ubaidillah di antara mereka. Teks tersebut juga menyebutkan bahwa banyak orang menentang pentasyihan garis keturunan ini oleh Hakim Basrah, dan mungkin alasan yang kami sebutkan menjelaskan alasannya. Adapun 100 orang yang berangkat haji bersamanya, redaksi tidak menyebutkan bahwa mereka bersaksi tentang kesyahihan nasabnya. Melainkan bahwa mereka bersaksi tentang hakim yang mensyahihkan nasabnya, maka itu adalah salah satu kesaksian bagi hakim. Dan sebagaimana telah kami sebutkan, kesaksian hakim tidak memiliki nilai nyata. Itu adalah kesaksian yang diperdebatkan, karena redaksi tidak menyebutkan nama hakim atau di era apa dia hidup, dan oleh karena itu kita tidak tahu apa-apa tentang dia atau keandalannya. Klaim nasab Ba'alawi Al-Husaini saat ini meluas kembali ke abad ke-8 Hijriah, karena kami tidak menemukan penulis yang dapat dipercaya, yang menyebutkan kebernasaban mereka dari jalur Al-Husaini sebelum abad ini. Ini adalah klaim yang sangat terlambat, jika kita tahu bahwa Ahmad bin Isa, di mana mereka keluarga Ba'alawi bernasab kepadanya, hidup di abad ke-4 Hijriah. Hal ini dibarengi dengan adanya keraguan sejarah tentang garis keturunan ini, sejak dimulainya pengklayaman nasab ini hingga saat ini.
Dan kami sebelumnya telah memauqufkan nasab ini untuk hal-hal yang bersifat dugaan. Akan tetapi setelah meninjau secara mendalam ucapan-ucapan dan bukti-bukti dari pihak-pihak yang membuktikan silsilah Ba'alawi, dan ucapan-ucapan dari pihak-pihak yang menolaknya, kami menemukan bahwa yang paling kuat dan terjauh dari dugaan dan yang paling dekat dengan pendekatan para ulama nasab terdahulu, adalah pernyataan ketidakabsahan dan batalnya silsilah nasab ini. Adapun ulama kedua yang menolak keabsahan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, adalah ulama dari Yordan yang bernama Syekh Murad Syukri. Dalam sebuah situs Al-Shibami yang diposting pada tanggal 12 Juli 2008, beliau menuliskan beberapa alasan mengapa nasab Ba'alawi tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad. Berikut adalah kutipan dari tulisan beliau. Keluarga Al-Sakof bernasab kepada keluarga Alawi, dan salah satu putra Alawi, yakni Muhammad bin Ahmad Al-Shatiri, menulis sebuah kitab berjudul Al-Muqjam Al-Latif, di mana dia menyebutkan klan keluarga Alawi, dan dia menyebutkan pilar garis keturunan bagi mereka. Dia mengatakan halaman 42. Sekarang saya akan menyebutkan nasab Syahid Mirbad kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasulullah. Dia adalah Imam Muhammad bin Ali Halikasam, bin Alawi, bin Muhammad, bin Alawi, bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa Al-Nakib, bin Muhammad, bin Ali Al-Uraidi, bin Ja'far Al-Sadiq, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali, bin Al-Husain, bin Ali bin Abi Thalib. Murad berkata, silsilah ini dilegalkan oleh penulis Al-Muqjam Al-Latif, dan ini adalah nasab palsu karena beberapa alasan. Alasan pertama, Allamah Ibnu Abi Inaba menyebutkan dalam kitabnya, Umdat Al-Talib fi Ansab Abi Talib, yaitu kitab yang dijelaskan oleh penulisnya dengan mengatakan, halaman 128, Majmu'ah Al-Rasail Al-Kamaliyah. Kegugupan telah menggerakkan saya dan jiwa yang bangga memotivasi saya untuk menulis kitab mengenai nasab keturunan Abi Talib, yang menggabungkan cabang dan asal-usul, dan memasukkan rimpang ke ekor, dan memudahkan orang-orang memahami pengetahuan ini dan menyelidikinya, dan tidaklah meninggalkan manfaatnya, kecil atau besar, tanpa menyebutkannya. Seperti yang Anda lihat, penulis bermaksud untuk memahamkan dalam bukunya, dan mengikuti para syarif Alawi di mana mereka berada, dan dia menyebutkan halaman 253 dengan judul, Adapun Muhammad bin Ali Al-Uraidi, dia adalah Abu Abdullah. Saya berkata, dia adalah salah satu leluhur dari silsilah nasab Bani Alawi. Dan Ibnu Abi Inaba telah memisahkan putra-putranya dan rumah-rumah yang berasal darinya, dan dia tidak pernah menyebutkan silsilah nasab yang disebutkan Bani Alawi, baik berdasarkan itu atau mengomentarinya. Biarkan orang ahli melihat ke sana untuk mereka yang memiliki dua mata. Alasan kedua, dengan asumsi bahwa Ibnu Abi Inaba ketinggalan mengetahui Syarif X, maka Raja Yaman yang brilian, dan maksud saya Yaman di sini, Sana, X dan Dhofar, termasuk Mirbad daerahnya Ba'alawi, atau Bani Alawi, disebutkan dalam kitabnya, Tarfah Al-Ashab fi Makrifat Al-Ansab, secara rinci dan mencatat semua bangsawan Yaman. Dia berkata, halaman 113. Semua silsilah nasab para syarif di Hijaz dan Syam serta di antara kedua daerah itu, berada dalam wilayah kerja Yaman. Dan raja ini adalah Umar bin Rasul, yang wafat pada tahun 696 Hijriah. Dan masa ini adalah masa di mana putra dan cucu Muhammad Mirbad tersebar luas, sehingga tidak mungkin untuk tidak mengetahui mereka, jika mereka adalah para syarif. Terutama atas raja yang brilian, yang mereka berada di bawah pemerintahannya, yang digambarkan sebagai orang yang brilian dan berpengetahuan luas. Dia memberikan pernyataan yang memuaskan, dan dia adalah raja dari provinsi-provinsi, mengetahui apa yang ada di dalamnya, dan dia adalah seorang ulama yang dikenal karena kecerdikannya. Selain itu, kemasyhuran garis keturunan Bani Hashim sudah dikenal masyarakat luas, apalagi raja-raja di kalangan ulama. Akan tetapi Ibnu Rasul menegaskan, bahwa tidak ada satupun syarif Husani di seluruh Yaman. Sebaliknya, mereka semua adalah para syarif Hasani, seperti yang telah dia perincikan di Tarfah Al-Ashab, dengan detail yang memuaskan. Dan bukti ini didasarkan pada daftar para syarif di Yaman pada masa keturunan Muhammad Mirbad, datuk dari Bani Alawi, dari raja seorang ulama ulung yang di bawahnya terletak daerah Bani Alawi. Dan dia tidak menyebutkan mereka, adalah bukti jelas bagi mereka yang melihat, bahwa silsilah Bani Alawi tidak diketahui dalam kesyarifannya, tidak dikenal. Alasan ketiga,
mari kita ingat putra-putra Alawi. Setelah pernyataan ini, siapa di antara para imam sezaman yang menyatakan bahwa Muhammad Mirbad dan nenek moyangnya, sebagaimana mereka menyebutkan rantai nasab mereka, yang menyatakan bahwa mereka adalah para Syarif Husani? Yang dimaksud dengan ulama di sini adalah mereka yang sezaman dan senasab sejak awal, seperti ulama abad ke-6, ke-7, dan ke-8. Bukan orang yang menulis pohon silsilah nasabnya di antara mereka, atau mereka yang meniru dalam hal itu, karena orang-orang yang sama ini dituntut untuk membuktikan argumen dan bukti atas apa yang mereka klaim. Jadi renungkan. Sebaliknya, di zaman kita, yaitu abad ke-15, ada orang yang menemukan pohon dari garis keturunan Bani Hashim dan melekatkan diri padanya. Jadi apa yang dikatakan kepada orang seperti itu? Maka wajib untuk mendatangkan redaksi dari para ulama dari abad ke abad, turun-temurun, teks silsilah Bani Hashim, karena dasarnya adalah kemasyhuran dan klarifikasi ahli sejarah dan nasab. Alasan keempat, hadis yang diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah, semoga doa dan damai Allah besertanya, mengatakan, suku Arab yang paling cepat punahnya adalah suku Quraisy. Seorang wanita akan segera melewati sebuah sepatu dan mengatakan, ini adalah sepatu Quraisy. Ini adalah hadits syahih dan memiliki syawahid. Dan hadits ini adalah indikasi yang jelas bahwa Quraisy, termasuk Bani Hashim, jumlahnya sangat sedikit, dan siapapun yang melihat para bangsawan X akan menemukan bahwa mereka ada ribuan. Sebaliknya, pengarang Al-Muqjam Al-Latif, yaitu Al-Syatiri, menyebutkan hampir 180 marga. Hingga dia menyebutkan bahwa para syarif menjadi lebih banyak dari orang biasa. Dan ini bertentangan dengan hadis syahih, dan bertentangan dengan keadaan keluarga Alawi yang telah ditetapkan oleh Nabi tanpa ada keraguan. Alasan kelima, tarekat Sufi senang bernasab dengan Fatimah, putri Rasulullah, sampai-sampai kebernasaban sekte-sekte tarekat Sufi diketahui dengan pasti bahwa kebernasaban mereka kepada Nabi, dan putrinya Fatimah dan menantunya, Imam Ali, adalah palsu. Diketahui bahwa membangun nasab dengan cara ini adalah sesuatu yang sangat memalukan untuk disebutkan, kecuali dengan jalan keheranan. Dan ulama ketiga yang membatalkan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, adalah seorang peneliti dari Yaman yang bernama Ahmad Al-Khatib Al-Yamani. Di mana dalam tulisannya yang diposting dalam situs web Al-Mauqi'ah Post pada tanggal 23 Desember 2016. Berikut adalah kutipan dari tulisan beliau. Sebagian besar keluarga yang bernasab kepada Bani Hashim Alawi, menurut Al-Musyajjarah Al-Yamaniyah, dibagi menjadi dua jalur utama, yaitu salah satunya adalah jalur Hasani, yang sebagian besar dalam dua cara. Yang pertama, Al-Qasim Al-Rasi, bin Ibrahim Tabataba, bin Ismail Al-Dibanj, bin Ibrahim Al-Ghamar, bin Al-Hasan Al-Musana, bin Al-Hasan, bin Ali bin Abi Talib. Yang kedua, Daud bin Sulaiman, bin Abdullah, bin Musa Al-Jun, bin Abdullah Al-Mahdi, bin Al-Hasan Al-Musana, bin Al-Hasan, bin Ali bin Abi Talib. Dan yang kedua, jalur Husani, sebagian besar melalui Ja'far Al-Shadiq, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Al-Husain, bin Ali bin Abi Talib, dan darinya melalui dua jalur. Yang pertama, Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Shadiq. Yang kedua, Musa Al-Kadzim bin Ja'far Al-Shadiq. Ali Al-Uraidi. Banyak keluarga Yaman bernasab kepadanya melalui Ahmad bin Isa, bin Muhammad, bin Ali Al-Uraidi, bin Ja'far Al-Shadiq. Dan catatannya, para ulama nasab berbeda pendapat mengenai keturunan Ahmad bin Isa, tetapi mereka semua tidak menyebutkan bahwa di antara anak-anaknya ada yang bernama baik Abdullah maupun Ubaidillah, di mana banyak keluarga Yaman bernasab kepadanya. Dengan asumsi kebingungan antara Abdullah bin Ahmad bin Isa dan Abdullah, atau Abdullah Al-Ahnaf, atau Ubaidillah Al-Akbar, atau Ubaidillah Al-Ahwal, atau Ubaidillah Al-Asgor, anak-anak Isa, para ulama nasab sepakat bahwa mereka semua tidak berketurunan kecuali Abdullah Al-Ahnaf, dan yang terakhir memiliki keturunan dari putranya Ismail saja, dan bukan dari lainnya. Ulama nasab kontemporer pada paruh kedua abad ke-10 Hijriah, yang bernama Muhammad Al-Madani, penulis kitab Tuhfat Al-Talib, dengan rentang perbedaan waktu antara 600-700 tahun, mendapat informasi dari warga Yaman, bahwa Ahmad bin Isa memiliki seorang putra bernama Abdullah.
Demikian tadi adalah 3 ulama dari Jazirah Arab yang bersepakat menyatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah batal dan tidak sah, dengan alasan yang sama, bahwa Ahmad bin Isa tidak memiliki putra yang bernama Abdullah atau Ubaidillah, yang merupakan datuk dari Ba'alawi. Itulah 3 pendapat ulama Timur Tengah yang masing-masing membatalkan nasab Ba'alawi. Semoga bermanfaat.